Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak sama waras. Masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam pakai kamera yang handphone yang biasa Kaisam untuk nonton Netflix ini. Karena handphone satunya itu baterainya habis cuy. Mumpung Kaisam lagi ada di luar, jadi Kaisam bisa ngoceh ya. Karena kalau di dalam rumah itu Kaisam itu udah nggak ada waktu masak, makan ya kan, balesin chat kalian. Jadi mumpung Kaisam mau beli Joysam ya, jadi Kaisam ngoceh dulu. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Kaisam yang kemarin di bandara dicekal itu, ya kan? Pencekalan itu ada beberapa ya cuy, dituduh mencurai, memang mencurai atau jual akun, ya kan itu. Cuma kemarin itu mbaknya itu faktanya nggak jual akun gitu kan. Cuma kayak Isam itu jadi mikir, kenapa ini mbaknya? Bahkan polisi nelpon kayak Isam minta kontrak kerja mbaknya. Kayak Isam kira dia melakukan penerbangan tidak membawa dokumen gitu cuy. Jadi dia juga pulangnya pakai SPLP gitu. Jadi kayak Isam takutnya si imigrasi ini nggak punya termination letternya gitu. Jadi dipertanyakan itu. Oke, ayo kita bahas saja di sini supaya kita makin pintar ya. Sebenarnya edukasi kayak Isam itu sudah banyak membahas tentang kasus-kasus pekerja migran. Hanya saja ada beberapa orang yang hanya mendengar video kayak Isam itu hanya berapa menit gitu kan. Sehingga inti dari videonya itu tidak nyampe ya kan. Sehingga ilmunya itu tidak nyampe. Tapi Kak Isam juga tidak bisa menyalahkan kalian ya kan, karena Kak Isam tidak menyuruh kalian untuk nonton video Kak Isam. Hanya saja buat para tiktokers ya di luar sana, kalau kalian ngekat video Kak Isam, sampaikan informasi itu secara benar. Jangan hanya karena pengen viral jadi membuat ambigu, sehingga membuat orang tuh apa sih yang diomong Kak Isam tuh. Tapi alhamdulillahnya teman-teman Kaisam generasi 1, 2, 3 yang mengikuti konten-konten Kaisam, insya Allah Kaisam doakan kalian lebih pintar lagi ya kan. Ini tidak salah Kayat Isam dan bukan juga salah mereka gitu kan. Ini adalah pilihan kalian untuk mengikuti channel mana yang bisa menjadi tolak ukur kalian sebagai pekerja migran. Oke, jadi ceritanya satu minggu yang lalu ya, si pekerja migran ini diusir sama majikannya, dipecat lah. Tapi majikannya memberikan hak-haknya. Nah, kalau misalkan kayak Sam lihat haknya, itu sebenarnya dia bisa mengambil paspornya cuy, untuk pulang. Nah, kayak Sam tuh ngomong, kamu masih pengen kerja atau enggak? Kalau pengen kerja, kamu ambil paspor. Karena apa? Hutang wajib dibayar, ya kan? Salahmu. Tapi kayak Sam, saya bayar rentenirnya nggak bisa, udah telat berapa bulan-bulan. Rentenir itu sebenarnya kalau kalian memberikan surat termination itu mereka punya kebijakan cuy. Kamu ngomong baik-baik sama rentenernya, rentenir saya dipecat, ini tiket pesawat saya ini, saya dapat uang segini, gimana kalau misalkan uang segini bisa saya ambil paspor saya, daripada saya pergi ke KJRI terus uangnya habis untuk beli tiket yang baru. Ini rentenir juga pasti akan punya kebijakan cuy. Hanya saja kita takut dulu gitu kan. Makanya yang namanya tabayun itu penting. Makanya kalian tuh harus ngomong dulu sama rentenirnya. Nggak semua rentenir itu nggak punya hati cuy. Beneran deh. Nah, kalau kita sudah tabayun sama rentenirnya dan rentenir itu tetap kakah dan pengennya udah paspornya dibuang aja gitu kan. Ya sudah, itu bukan salah kita. Ya udah rentenir, kalau misalkan memang paspornya tidak bisa diambil, saya pergi ya ke KJRI untuk bikin SPLP. Nanti uangnya saya ambil segini untuk beli tiket baru. Karena tiket ini pastinya harus hangus. Karena saya nggak mau jadi overstay. Itu adalah konsekuensi. Kalau rentenir tidak memberikan paspornya, berarti bukan salah kamu juga untuk meminta pertolongan KJRI untuk pulang, supaya kamu tidak overstay. Setidaknya kamu bisa sekali perjalanan pulang dan kamu masuk PT lagi, kamu bisa bekerja lagi sesuai SOP kalau kamu pengen kerja lagi ke Hong Kong ya. Jadi sangat salah banget kalau kalian dipecat majikan, terus kalian berdalih saya nggak mau pulang, belum sukses jadi saya jadi overstay. Bekerja sayun 1 bulan udah ketangkep. Jadi ujung-ujungnya apa? Penghuni penjara yang tadinya berpikir akan menjadi kaya raya, menjadi overstay di sini, ujung-ujungnya penghuni sel prodeo. Apakah salah mereka Kak Isam? Karena mereka tidak percaya rezeki itu punya siapa? Allah.
Allah tuh nyuruh kita tuh sabar cuy, tapi kita nggak sabar. Ya wis Allah masukin aja ke penjara blesek gitu kan. Nah kembali lagi ke kasus mbaknya, ini keringetan ya cuy ya Kaisam ya, maaf ya cuy ya, panas ini. Kembali lagi ke kasus mbaknya cuy. Jadi si pekerja migran ini sudah kan ya Kaisam cek, oh kamu bisa nih, kamu ambil paspormu dulu lah, ya kan. Cuma mbaknya pilih pala nih cuy. Dari uang termination itu Kaisam push, jangan jadi over saya kamu ya, cepetlah segera pulang, selamatkan supaya kamu bisa penerbangan di tanggal 30, karena majikannya belinya tanggal 30 cuy tiket pesawatnya. Iya Kaisam, iya, akhirnya Kaisam dedes, kenapa kamu problemnya? Uangnya nggak cukup. Lah kok nggak cukup? Gimana nggak cukup? Majikan kamu kasih loh terminate segini. Katanya udah bayar utang dan dikirim ke orang rumah katanya. Gubrak. Sekarang Kaisam nanya, berapa sih samnya? 3.000 Hong Kong dolar. Naik dulu sana ke rentenir. Pas rentenirnya, ini rentenir yang sudah terkenalnya, ya wis kalau nggak ada segitu ya nggak akan saya kasih gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, kamu minta sama agenmu untuk dibikinkan surat keterangan bahwa paspormu digadai untuk bisa KJRI mengeluarkan SPLP. SPLP itu apa Kaisam? Surat perjalanan laksana paspor. Jadi pengganti paspor supaya kamu itu bisa melakukan penerbangan tapi sekali jalan ya cuy. Dia nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Kalau kamu balik lagi ke Hong Kong, kamu rubah dulu SPLP-mu ke imigrasi untuk dijadikan paspor baru. Nah itu biayanya cukup lumayan ya. Nah jadi si pekerja migran ini, yo karena dia juga nggak mau jadi overstay dan dia juga pengen pulang gitu cuy, akhirnya nurut tuh apa kata Kaisam. Kamu punya nggak kopi-kopiannya? Nggak ada kayak Tisam. Inilah pekerja. Kalau duit aja nomor satu, dokumen aja nggak punya soft kopinya. Kalian itu walaupun dokumen asli ada, di foto, di handphone, ada paspor, ada visa, ada kontrak kerja, kalian foto tuh di handphone supaya apa? Supaya kalian punya data. Kalau KTP hilang, kalau ini hilang, kamu punya data kalian sendiri gitu kan. Masa data kalian mintanya sama kayak Tisam, kan lucu. Yang punya data kalian itu siapa? Kalau nggak majikan, yo agent dan kamu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kita berhubungan baik nggak sama agent? Kalau tidak berhubungan baik, yo gimana, agent juga pasti nesu ya nggak? Nah itu, jadi akhirnya mbaknya saya nggak punya datanya, yo kamu sana ke agent. Akhirnya ke agent nggak mau ngasih surat keterangan, dia mau cuma kasih fotokopi data-datanya aja, ya wis loh, mau nggak mau, dari surat interminit dan data-data itu dia lari ke KJRI untuk minta SPLP. Akhirnya setelah kebijakan KJRI juga dilema cuy saat mengeluarkan SPLP. Karena apa? Warga Indonesia yang dengan keadaan keuangan seperti ini, yang diselamatkan apa ya, dibuang lagi ke negaranya gitu kan. Jangan di negara ini, jangan di Hong Kong gitu kan. Kalau KJRI tidak memberikan kebijakan seperti itu, ya makanya banyak overstay di luar sana. Saat ada pekerja migran yang sudah tidak punya uang, nggak punya paspor, ya balikin lagi aja ke negaranya. Itu kebijakan KJRI ya. Ini dilema antara mensupport sama menyelamatkan supaya tidak banyak overstay di Hong Kong. Akhirnya keluarlah tuh SPLP dan jadi cuy. Setelah jadi si pekerja migran ini pulanglah ke Indonesia, benar nggak? Di penerbangan tanggal 30. Dia tuh ngomong kalau berkas yang dari KJRI ini nggak dikembalikan, jadi data satu-satunya juga ada di KJRI gitu kan. Jadi dia juga nggak punya data lagi nih, kontrak kerja dan lain-lainnya. Ampun Kaisam nggak ngerti cuy. Akhirnya begitu dia check in tiket pesawat, lolos masuk imigrasi, ditahan ini paspor. Kaisam apa karena hutang piutang? Nggak ada urusannya hutang piutang, ini kamu jual akun. Enggak Kaisam, saya nggak jual akun. Ya udah hadapi aja dulu ya kan. Dia udah panik tuh di situ cuy. Cuma pas itu ternyata benar juga, Kaisam saya dibawa imigrasi alias dicekal. Wah ini problemnya apa nih si pekerja migran? Jual akun enggak katanya, scan wajah enggak katanya. Apa nih? Apakah majikannya menuduh mencuri gitu kan? Nah ini pertanyaannya. Ya udah, Kaisam tinggal kasih tahu aja SOP-nya, kamu hadapi. Kalau kamu nggak ngerti bahasanya, kalau kamu nggak ngerti jangan jawab. Kamu punya hak untuk tidak menjawab. Biar polisi yang membuktikan apakah kamu terlibat dari pelapor itu yang dituduhkan atau enggak. Iya kayak Tisam, tapi saya takut. Udah nggak apa-apa, ikuti aja SOP-nya. Nah jadi saat kalian dicekal nih cuy ya, kalian itu pasti akan di off handphone sampai proses SOP itu terjadi ya, pengecekan apa dan lain-lain. Nah nanti di situ kalian tahu kasusnya apa nih yang dituduhkan ke kamu. Kalau misalkan ini kan
apa namanya, pemeriksaan polisi itu 2 kali 24 jam. Kalau tidak terbukti dari tuduhan pelapor, kalian tuh pasti akan dibebaskan, cuy. Tapi kalau 2 kali 24 jam kalian masih ada di tahanan nih, misalkan teman kalian masih ada di tahanan, berarti dia harus membuktikan nih bahwa pelaporan ini terbukti benar atau tidak. Nah, itu masa pembuktian itu ada 2 cara, cuy. Kalian bisa dijaminkan jadi tahanan luar, atau kalian nunggu di sel prodeo. Nah, itu. Jadi kalian tuh harus hati-hati membedakan mana teman yang berkedok mafia, mana mafia yang berkedok teman gitu kan. Mana teman yang berkedok sindikat. Hati-hati tuh, ya kan? Teman yang paling baik siapa? Diri kita sendiri. Masa kita udah kerja keras, kita bangun pagi, kita cuci WC dan lain-lain, kita jebloskan diri kita juga ke penjara. Ya ini kan lucu kita ini. Itu tandanya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Sepakat nggak? Sepakat ya. Endingnya ini kan udah 2 kali 24 jam. Suaminya udah nyari nih. Kayak Tisam, saya dapat nomornya dari YouTube. Kebetulan mbaknya kasusnya ditangani sama Kaisam. Jadi kan Kaisam bisa menginformasikan ke suaminya gitu kan. Akhirnya ya udah, tunggu aja, dia masih dalam penyelidikan. 2 kali 24 jam si pekerja migran ini. Polisi itu waktu di bandara telepon kayak Tisam. Ya Tisam katanya, saya polisi. Kaget Kaisam ya. Kirain kasus apa gitu kan. Ini kamu kenal nggak teman kamu yang ini? Iya. Kenapa? Ada nomor agennya nggak? Ada nomor majikannya nggak? Ya lucu ya pekerja migran ini. Nomor penting, nomor majikan, nomor agen nggak ada, coba mbak ya. Cuma ada nomornya kayak Tisam aja. Akhirnya apa? Masuk polisi 2 kali 24 jam kemarin. Ngomong sama Kaisam. Kayak Tisam, saya disuruh dijaminkan keluar. Kasus kamu ya? Kasus apa kamu? Jual ATM. Ada uang yang masuk ke rekening identitasnya dia. Dia nggak jual rekening, cuy. Tapi dia korban buy toy. Korban buy toy yang di hotel-hotel. Untuk menawarkan hotel-hotel. Ternyata itu dibuatkan ATM virtual account. Buat kalian yang diajak ke hotel. Ini kayak bisa mendengar kabar bahwa ada yang namanya Mami Chandra. Mami Chandra siapa? Yang sering mengajak pekerja migran ke hotel Regal katanya. Di atas lantai 300. Itu biasanya transaksinya di situ. Kalian apakah dibawa ke mereka? Banyak di situ handphonenya. 20 handphone untuk di-scan wajah, KTP, ID, paspor dan lain-lain. Mereka adalah sindikat besar, cuy. Awas, berdalih tidak dibukakan bank, padahal kalian nyata-nyata dibuatkan bank virtual. Bank virtual itu apa, Kaisam? Sekali lagi, Kaisam nggak capek-capek untuk mengingatkan. Bank virtual itu banyak, Mox Bank, Zap Bank, Alipay, Tap and Go, Asia Bank, apa lagi tuh, Starbank, aduh banyak itu. Jadi aplikasi bank ini, sebenarnya bank ini berlisensi bursa, terdaftar bursa efek di Hong Kong. Jadi lisensinya itu ada apa namanya, aturan yang terpantau oleh apa namanya, bursa efek Hong Kong, bahwa adanya sistem sindikat money laundry itu. Jadi sistemnya kalau misalkan aliran uang ini benar money laundry, dia akan nge-frozen sendiri gitu duitnya, cuy. Nah, ini pembukaannya hanya lewat handphone, di mana ada scan wajah kita, ada KTP kita yang didaftarkan, atau paspor kita, ya kan? Nggak nanggung-nanggung. Itu ATM virtualnya itu bisa diorder, yang akan dikirim ke rumah majikan kalian. Ingat loh, hanya karena kita diiming-imingi $300, $200, kita menjadi bodoh seperti ini, stupid kayak gini. Mau sampai kapan kita berubah untuk menjadi pintar gitu, cuy? Ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini lumayanan, $300 menyerahkan muka kita, menyerahkan ID kita. Untung nggak ditangkap pas apa namanya, pas di rumah majikan. Iya nggak sih? Nah ini, walaupun kita tidak mengaku, tidak menjual, ya kan, polisi yang nggak akan bisa dibodohi. Aliran dana itu ngalirnya kemana? Ke kita, yuk kecekel. Nah itu, jadi udah kejawab ya. Jadi mbaknya itu kecekel gara-gara scan wajah itu. Korban-korban yang di hotel-hotel di bawah-bawah itu ya, cuy. Buat kalian hati-hati tuh yang di bawah-bawah. Sel prodeo, kalian adalah bagian sindikat money laundry. Karena apa? Karena dari akun kalian dulu nih, uang kejahatan itu masuk, baru dialirkan lagi oleh penjahat itu ke akun lainnya, dialirkan lagi ke akun lainnya, supaya polisi ini menyelusurinya kemana nih sindikat-sindikatnya. Itu yang disebut skema money laundry. Dicuci uangnya dari akun ini ke akun ini, akun ini. Jadi pencucian uang tuh bukan uangnya dimasukin ke mesin cuci ya, mama tua kaplak ya. Nah itu
Mami Chandra, apakah kalau kamu mendengar? Atau sekarang sudah berubah nama, jadinya Mami Dewi, atau siapa lagi? Banyak penjahat-penjahat di luar sana. Kaisam nggak takut ya, walaupun disergap. Tapi sayangnya orang-orang mafia-mafia itu nggak ada yang hubungin Kaisam gitu kan. Berarti ya karena memang mereka salah. Dan Kaisam nggak takut untuk itu. Yang penting apa? Teman-teman Kaisam pintar. Nah ini dampaknya apa? Maren mohon-mohon Kaisam kesini ke polisi funneling, jaminkan saya keluar. Nanti rencananya ya kalau suaminya ini bertanggung jawab, ya Kaisam akan keluarkan mbak ini dari funneling, dijaminkan misalkan $200, tak suruh pulang aja kabur ke Indonesia karena visanya masih aktif cuy, masih punya 14 hari ke depan. Money laundry itu kalau sudah ketangkap kalian bisa kabur cuy, tapi jangan sekali-kalinya kamu datang lagi ke Hong Kong karena pasti akan ketangkap kalian ya. Jadi udah daripada dia kambang kampul di Hong Kong nggak jelas, nggak punya majikan ya kan, harus wajib lapor, wajib lapor, wajib lapor. Jadi buat kalian yang udah nggak punya majikan, supaya kalian itu bisa pulang, saat wajib lapor kalian ngomong sama Pak Polisi saya mau pulang aja, saya beli tiket pesawat sendiri. Polisi itu pasti akan ngizinin kalian untuk kabur. Karena apa? Karena polisi juga tahu bahwa kalian adalah korban. Walaupun kalian adalah bagian dari sindikat kejahatan itu. Ya, jadi yang kasus money laundry pulang aja menurut Kaisam ya. Jangan terlalu di sini ngapain gitu kan. Sini kalian mau makan apa? Udah akui saja, ini adalah kebodohan kita yang merelakan visa kerja kita sehingga kita bagian dari blacklist Hong Kong. Nah itu, be smart ya. Akhirnya jawab juga kan, mantap is the best. Tapi kalian juga jangan khawatir. Kalau misalkan memang kalian hanya dituduh mencurai, 2 kali 24 jam itu kalian pasti akan bebas dan bisa keluar. Ya, jadi jangan takut. Oke, mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo kita perangi pekerja migran Hong Kong. Sudah mulai bebas money laundry. Yang tidak percaya, biarkan hukum alam yang membuang mereka kembali ke tanah air dengan kegagalan dan penyesalan. Karena apa? Sama sekali, walaupun dengan visa turis, Hong Kong tidak menyambut mereka kembali. Mantap. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan mafia-mafia, sindikat-sindikat itu masih menertawakan kita, kebodohan-kebodohan kita. Kita yang ditangkap, kita yang wajib lapor, mereka yang menerima uangnya dengan enaknya dan menyaksikan kita dengan uang kejahatannya dan bilang, hahaha, kita yang sukses, dia yang hancur. Mau nggak kalian dikatakan sama penjahat-penjahat kayak gitu? Jangan ya. Ayo kita pintar. Perangi sindikat dengan katakan, maaf ya, kamu adalah penjahat, sudah menawar-nawari akun keuangan. Mulai sekarang kamu ngomong sama penjahat itu, berani nggak pekerja migran? Berani ya? Bye-bye.